Sekarang banyak yang bertanya dan banyak yang penasaran soal dugaan korupsi ratusan miliar di Bank BJB Provinsi Jawa Barat. Hal ini banyak mengundang spekulatif tentang keikutsertaan mantan gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Banyak yang penasaran atas hal ini karena Bapak Ridwan Kamil dikenal sebagai salah satu pejabat yang sangat berpengaruh di Indonesia ini. Bahkan pernah digadang-gadang akan maju sebagai wapres ataupun presiden di tahun 2024 kemarin. Saat ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan dugaan bahwa Ridwan Kamil ikut dalam mega korupsi di Bank BJB Jawa Barat ini. Ada beberapa tanda-tanda atau isyarat yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ada di dalamnya. Setelah stafet kepemimpinan dari Pak RK ke KDM, dari Ridwan Kamil ke Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi langsung gaspol untuk memperbaiki Jawa Barat ke depan. Sebelumnya, Kang Deddy dan Pemprov Jawa Barat telah mengumumkan ke media bahwa Pak Ridwan Kamil telah meninggalkan hutang untuk Jabar yang nilainya juga fantastis, kurang lebih 3,7 triliun rupiah yang harus ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi dan kawan-kawannya di Pemprov sampai dengan tahun 2029 nanti. Kemudian dari awal juga Kang Deddy Mulyadi telah menelusuri aliran-aliran dana yang ada di Pemprov Jawa Barat, terutama di dana BUMD yang juga merujuk ke Bank BJB Provinsi Jawa Barat. Kemudian puncaknya saat Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi berpidato di atas podium sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru-baru saja dilantik. Dan dengan gagah berani, dengan lantang menyuarakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak akan main-main menindak semua yang ikut merugikan Provinsi Jawa Barat, termasuk akan mengaudit semua BUMD yang di dalamnya tentu ada Bank BJB. Dan siapapun yang terbukti merugikan negara, maka akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib, termasuk dalam hal ini adalah KPK. Untuk itulah saya juga mengajak sahabat INN Indonesia untuk menyaksikan video Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi telah menyinggung keras tentang keburukan dan kebobrokan BUMD yang ada pada zaman Ridwan Kamil. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya sedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi. Tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Ini adalah kerangka. Kalau kerangka ini sudah dibangun, maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMD yang profesional, bisa dikelola dengan baik, bisa jadi dia bangun jalan tuh di provinsi lain.
Bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di posisi lain. Bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain. Kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan terserap? Orang Jawa Barat nanti kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk bukan terbalik. Orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi. Agar dia menjadi penggerak ekonomi. Agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh. Dan setelah KPK mengusut lebih jauh ke dalam, akhirnya dirut daripada Bank BJB juga memundurkan diri. Setelah itu, KPK juga langsung turun di rumah Ridwan Kamil untuk menggeledah rumah Ridwan Kamil. Nah, ini adalah salah satu isyarat yang pertama. Biasanya KPK ketika menggeledah sebuah rumah, rata-rata yang digeledah itu biasanya jadi tersangka. Apatah lagi setelah pengumuman yang diumumkan langsung di depan media oleh juru bicara KPK sendiri bahwa ada 5 tersangka dalam kasus Bank BJB ini. Di antaranya ada 3 pegawai BUMD sendiri dan 2 yaitu masuk dalam pusaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari situlah kita bisa menganalisa dan mengindikasi bahwa kemungkinan besar 2 orang ini salah satunya adalah Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil juga telah digeledah rumah pribadinya. Lalu isyarat yang kedua adalah terkoneksi daripada komentar dan statement daripada Kang Deddy Mulyadi. Bahwa jangan harap di pemerintahan saya akan ada bagi-bagi jabatan. Lalu tiba-tiba kemarin sore ada seorang mantan ketua pemenangan Ridwan Kamil pada saat maju di periode kedua Gubernur Jawa Barat di tahun 2018 bernama Ria Endiani. Wanita ini dikenal sebagai salah satu tim ketua pemenangan Ridwan Kamil. Kalaupun semua ini merupakan rangkaian yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil terlibat di dalamnya, namun perlu kita underline bahwa ini masih praduga tak bersalah. Karena KPK sendiri akan mengumumkan langsung dan secara resmi pada Jumat atau Sabtu mendatang bahwa siapa saja nama yang tersangka dan berapa kerugian negara yang ada di dalamnya. Sosok pemimpin Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok yang sederhana, merakyat, dan tidak tebang pilih. Siapapun di antara mereka yang melanggar hukum maka pasti ditindak, dan ini dibuktikan dari Kang Deddy Mulyadi memimpin Purwakarta selama 10 tahun hingga menjadi DPR RI yang kemudian hari ini telah diamanahkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi juga telah mengeluarkan statement yang begitu keras kepada semua para pendukungnya, terutama pada ketua-ketua tim pemenangan Kang Deddy Mulyadi di pemilihan gubernur kemarin, bahwa ia tidak akan bagi-bagi jabatan di BUMD Jawa Barat untuk semua tim pemenangannya. Ia hanya ingin berkolaborasi kembali dengan semua tim pemenangannya dalam membangun Jawa Barat sebagai daerah istimewa. Kolaborasi yang aktif dan kolegial yang terjadi di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi tentunya bisa membawa Jawa Barat menuju daerah istimewa. Namun yang anehnya yang terjadi di Pak RK sendiri, yaitu Pak Ridwan Kamil. Di mana Pak Ridwan Kamil kalau kita berbicara tentang latar belakang pendidikan, beliau adalah seorang arsitek yang tentunya punya kemampuan yang mumpuni untuk menata Jawa Barat lebih baik. Namun nyatanya setelah Kang Deddy Mulyadi mengambil kepemimpinan di Jawa Barat, banyak wajah Jawa Barat yang ingin diubah. Baru-baru ini juga kita telah mendengar bahwa salah satu tempat rekreasi atau wisata di Bogor telah dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena Kang Deddy Mulyadi menilai wisata ini hanya menyebabkan banjir dan merusak ekologi lingkungan yang ada di Bogor. Dan tentu wisata ini dibangun dan disetujui oleh Pak Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang berada di kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi kelihatan akan merombak habis-habisan, terutama di efisiensi anggaran, di mana anggaran itu ditata untuk tepat guna dan tepat waktu di dalam pembangunan Jawa Barat ke depan. I think that's all my opinion tonight. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.